Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 ormas besar di negara kita Indonesia tercinta. Yang pertama adalah NU, yang kedua adalah Muhammadiyah, dan yang ketiga adalah FPI. Dari ketiga ormas itu sebenarnya masih banyak lagi ormas-ormas Islam yang lainnya yang juga besar. Namun ketiga ormas ini bisa dikatakan 3 ormas terbesar di Indonesia. NU didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tokoh pejuang serta ulama ahlu sunnah wal jamaah yang sangat berpengaruh di Indonesia. Beliau juga yang memimpin para mujahidin yang menjaga, yang berjasa di dalam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah jamaahnya melebihi 50 juta orang, memiliki 3.000 lebih pondok pesantren, dan sudah memasuki semua lini di dalam bidang keilmuan. Lalu yang kedua adalah Muhammadiyah. Pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, tokoh pejuang dan ulama berpengaruh di Indonesia. Kiai Haji Hasyim dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah satu akidah, yaitu ahlu sunnah wal jamaah dan fikih bermadhab Imam Syafi'i dan tauhid Imam Asy'ari wal Maturidi. Muhammadiyah sendiri lebih fokus di bidang pendidikan dan pembangunan, memiliki puluhan juta orang pengikut. Yang ketiga adalah Front Pembela Islam atau FPI. Pendirinya adalah Imam Besar Al-Habib Dr. Andes Muhammad Rizik bin Husain Syihab LCMA DPMSS dan dibantu para ulama di rezim reformasi. Memiliki 20 juta pendukung atau 20 juta anggota resmi, belum lagi puluhan juta simpatisan. Bahkan belum lagi simpatisan-simpatisan yang militan yang bergabung di dalam FPI. FPI sendiri fokus di dalam bidang dakwah, hisbah, dan juga jihad. FPI memiliki kekuatan di semua lini, bidang ilmu, pembangunan, pendidikan, politik, dan ekonomi. Ketiga organisasi Islam terbesar ini adalah penganut ahlu sunnah wal jamaah tulen, dengan akidah Imam Asy'ari wal Maturidi, fikih Imam Syafi'i, dan akhlak tasawuf. Makanya tidak heran para musuh Islam lebih dulu menyerang mereka di setiap lini. Mulai masuknya para tokoh Syiah, para tokoh liberal, tokoh-tokoh Wahabi, berbagai cacian, fitnahan, dan adu domba di antara ketiga organisasi ini. NU itu ibaratkan sebuah benteng, Muhammadiyah ibaratkan sebuah tameng, dan FPI adalah pedangnya. Makanya para musuh lebih dulu menguasai pemerintahan, karena pemerintahan hukumnya adalah konstitusi, bukan seperti 3 organisasi di atas yang berlandaskan hukum ayat suci. Selagi pemerintahan dikuasai oleh para musuh, Indonesia tidak akan pernah aman. Jika rakyatnya di antara 3 organisasi ini mudah untuk diadu domba. Dan jika salah satu organisasi tadi dikuasai oleh musuh, maka jangan heran Indonesia bersiaplah diambang kehancuran. Sekarang kembali ke kita. 3 organisasi ini bukanlah organisasi sembarangan. Pemerintah itu satu langkah di belakang mereka. Tokoh di pemerintahan lahir dari Nahdlatul Ulama, bergelut di Muhammadiyah, dan berjuang di FPI. Mari kita beri dukungan pada ulama yang berjuang. Jangan judge mereka, tidak bisa berjuang, doakanlah mereka. Ini bukan masalah politik ataupun harta, tapi ini masalah perjuangan. Muhammadiyah berjuang di bidangnya, NU juga berjuang di bidangnya, dan FPI berjuang di bidangnya. Jangan heran jika pemerintah zalim bisa hancur jika 3 organisasi ini bersatu dengan seutuhnya. Kalau ada oknum yang menyimpang itu adalah perorangan, bukan salah organisasinya. Ibaratkan kalau kuku yang panjang, kukunya yang harus dipotong, bukanlah tangannya yang harus dipotong. Seperti halnya kita harus memberangus para kaum liberal munafikun laknatullah alaihi yang kini banyak menyusup dan berkuasa di tampuk pimpinan Nahdlatul Ulama dan anak-anak cabangnya. NU, Muhammadiyah, dan FPI adalah benteng, tameng, dan pedangnya ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia. Jika kita membaca kronologi yang terjadi di ketiga organisasi itu sendiri, kita bisa melihat
organisasi yang paling tua, organisasi yang paling berpengaruh seperti Nahdlatul Ulama sekarang sudah tidak sesuai dengan fitrahnya. NU dulu sangat berbeda dengan NU yang sekarang. Tapi alhamdulillah, sekarang di tubuh NU masih banyak para ulama-ulama istiqomah yang mereka masih turut manut terhadap ajaran pendirinya, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Bila kita membaca di FPI sendiri, hampir 70 dan 80% adalah warga Nahdlatul Ulama atau warga NU. Di FPI sendiri mereka tahlilan, mereka berziarah kubur, mereka bersolawat dan sebagainya. Walaupun FPI sering dituduh sebagai Wahabi, ini adalah fitnah keji. Justru sekarang pimpinan-pimpinan di tampuk NU banyak disusupi oleh liberal dan juga Syiah. Padahal pada hakikatnya NU itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dulu yang berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar adalah Bansar dan Ansor, sebagai mereka adalah anak cabang dari NU itu sendiri. FPI itu lahir sangat muda, masih di tahun 98, sedangkan NU lebih lama. Dan NU dulu, Ansor dan Bansarnya adalah penggerak yang paling depan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Oleh karena itu, ketika NU sekarang berbeda pandangan, sebagian dari mereka berbeda pandangan, bahkan sering menyudutkan, bahkan terkesan memusuhi terhadap Front Pembela Islam. Ini adalah ulah-ulah tokoh-tokoh liberal, Syiah dan golongan-golongan munafik laknatullah alaih. Oleh karena itu saudara, marilah kita bersatu untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, demi menjaga kesucian Islam, demi menjaga keutuhan negara Republik Indonesia dari rongrongan tangan-tangan golongan-golongan fasik, munafik, kafir harbi, dan semua musuh-musuh, di antaranya PKI lagi, belum lagi di antara musuh-musuh Allah yang lainnya, Yahudi, dan masih banyak lagi yang lainnya, di mana asing dan asing juga sekarang sudah menguasai negara kita. Oleh karena itu, kita jangan terpengaruh oleh adu domba yang terjadi, karena pada hakikatnya NU, Muhammadiyah, dan FPI adalah 3 ormas terbesar di Indonesia yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, NU ketika menanam, NU ibaratkan menanam padi, lalu Muhammadiyah memberikan pupuknya agar selalu bagus padi itu sendiri, dan FPI siap memberantas hamanya. Karena bila ketiga kelompok ini tidak bersatu, maka padi itu sendiri tidak akan tumbuh dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu saudara, sekali lagi, NU, Muhammadiyah, dan FPI adalah 3 ormas Islam terbesar di Indonesia yang memiliki satu tujuan yang sama, akidah dan fikih semuanya sama, Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Imam Asy'ari wal Maturidi, fikih Imam Syafi'i. Oleh karena itu, saya sendiri selalu berusaha untuk menyatukan ketiga kelompok ini, karena pada hakikatnya hanya golongan-golongan munafik yang ingin memecah belah di antara ketiga golongan ini. Jika ketiga golongan ini bersatu, maka Indonesia akan jaya, Islam akan jaya, seluruh musuh bisa dihancurkan. Tapi jika ketiga kelompok ini terus diadu domba, dicaci maki, difitnah, bahkan terus berusaha dipisahkan, maka jangan heran bila negara kita ada di dalam kehancuran. Oleh karena itu, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat maslahat dunia akhirat. Khudmah sofa wa da'na kadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.